Salim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salim kita hari ini Fahumul iradatil huratil insani wal jinni wal malaikati walati qaliban ma yatimu fahmuha bisyaklin qatin. Memahami kehendak bebas makhluk yang namanya manusia, jin, juga malaikat yang sering kita salah pahami. Kenapa ini mesti dipahami? Karena sering terkait dengan masalah takdir. Kita ada kehendak bebas, tapi terikat. Nah, apakah malaikat ada kehendak bebas? Ada. Hati-hati, sering salah paham. Ya. Menganggap malaikat itu tidak ada kehendak bebas karena baik terus, bukan begitu. Insya Allah kita pahami, mudah-mudahan ini menjadi itikat kita memahami konsep ketetapan takdir qadar Allah ya. Tentunya kategorinya masih tasawuf amali ya. Ini kaji baru, insya Allah setelah ini baru kita kaji ke inti kaji ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya sholihi wa ilaha doti Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakhususan ilahi juriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ala taqhaw fil mizan.
ardo wa do'aha lil anam fiha fahiqatau wan nahlu zatul aqman wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi qala syaidin ajwaja wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ma maulana Muhammadin nuril huda wasyamsi huda wa badril duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ahlil tuqa wan naqa wan naja ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa qul udatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi fadli wa fadli la yazalu ladainal waqti li talbiil ilmi fi hadal makamil karim. Alhamdulillah. Mabadu, sebelum kita talim dan bertanya kita selesaikan satu dulu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita hari ini masih diberi waktu untuk datang berthalibul ilmi di tempat ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. As-sadatu ada'u jamaati akhwati jamaiyati subhanil masihiyati yama'a rahimakumullah. Kullu man yatlul qur'anal karima huduriyana wa man yataluhu bi tariqati an andung talimi wa man yataluhu mubasyaratan abra wasaili tawasuli ijtimai jami'uhum rahimahumullah fi hadal istimai hadal fakirul ahmagus sanunakishu hajanal lailata. Hadirin jemaah ikhwan akhwat kalau ada ya jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung datang, yang andung talimi juga ikhwan yang mengaji mungkin secara tidak langsung melalui dunia medsos. Semuanya andung doakan mudah-mudahan rahimakumullah di pertemuan ini al-fakir yang bodoh ini tajuk kita malam ini akan andung bahas ya. Fahumul iradatil hurratil insani wal jini wal malaikati walati ghaliban ma yatimu fahmuha bisyaklin qatin. Memahami kehendak bebas makhluk yang namanya manusia, makhluk jin dan makhluk malaikat yang sering disalah pahami. Ini penting ya. Habri talal mutaribina ulama usara aliminal mukasilina ladina talimi wa yukarimillahi dan ikhwana ikhwani jawaharil yama'a wa min sabahillahi dan al musyayik al asyutubuna ikhwanul jawaharanin wal ahlil barzaki ad-da'u lil jama'il hadirina. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Hadirin ikhwan ya jemaah dimanapun berada, baik yang hadir maupun tidak hadir, perlu dipahami, andong ingatkan kembali di awal taklim, setiap manusia terlahir ke muka bumi itu sebaiknya mesti memahami
apa tujuan hidupnya. Apalagi kita Muslim, orang Islam. Jadi jangan sampai kita Muslim, orang Islam, beragama Islam tidak memahami tujuan hidup kita. Ya. Selebihnya Iwan YMA yang hadir pada saat ini, insya Allah yang terlahir menjalani kehidupan, kalau nggak juga paham tujuan hidup kita ini, bukan nggak paham ya, mengingatkan ya, ini betul-betul ingatkan jangan sampai menyesal. Kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana kita hidup? Mau kemana sih? Udah tahu tuh, mau diarahkan kemana hidup ini? Apa yang akan kita mau capai? Penting kan? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir di atas bumi ini, Allah berkehendak tuh. Serta-merta kelahiran kita itu Allah sudah menegaskan arah hidup kita. Apa sih arah hidup kita? Kenapa kita ada di dunia ini? Kesini di antaranya paling krusial dasarnya Allah menunjuki di Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, makhluk kan, dan manusia kita ini kecuali nggak ada yang lain untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan arah hidup, ibadah. Sepakat? Jadi ini mesti diperhatikan cara mentafsirnya, menterjemahkan ayat Quran tadi. Gini ya, tafsirnya begini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kayaknya gampang kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka memperhatikan. Tolong perhatikan. Cara menterjemahkannya begini. Supaya mereka semua menjadikan. Kamu di sini dihidupkan itu, jadikan seluruh aktivitas kita, apa aja aktivitas kita, sebagai ibadah. Melukis harus jadi ibadah. Main komputer harus jadi ibadah. Kerja harus jadi ibadah. Berjalan harus jadi ibadah. Kerja tangan harus jadi ibadah. Ngomong harus jadi ibadah. Mendengar harus jadi ibadah. Ujian pun harus jadi ibadah. Memberi pun harus jadi ibadah. Sepakat? Awas, hati-hati ya. Kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah. Itu kita ditaruh di atas dunia. Tanpa itu sial antum. Khususnya kepadaku, Allah Subhanahu. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak penting jadi presiden, itu nafikan. Nggak ingin kaya, itu nafikan. Bahkan kita juga boleh menafikan untuk nikah. Pokoknya nikah itu prioritas kedua. Ya, kerja itu prioritas kedua. Pokoknya pas kita nikah itu jadi ibadah. Kerja itu jadi ibadah. Menggambar jadi ibadah. Berbicara jadi ibadah. Itu suruh Allah. Nggak ada selain itu. Hati-hati tuh, jangankan manusia, jin saja disuruh ibadah seperti itu. Jin, karena ditunjukin di Quran kan, jin aja ibadah. Tapi tolong dibiarkan jin ya, di alamnya dia ibadah, biarkan. Nah, biarkan aja jin saja ibadah di alamnya, ya.
Awas jangan diusilin, jangan diisengin. Yang duduk sering ngisengin nih, ya. Nggak boleh. Ya, kalau nggak mampu jangan, kecuali dia jahil. Duduk nggak? Kecuali jahil. Itu pun kalau ada ilmunya, ada petunjuknya, ada gurunya. Karena gini, Islam itu kalau diserang baru melawan, kalau tidak diserang nggak boleh. Nasihatin dulu gitu, jangan diusilin. Jin juga ibadah, jin juga kan yang muslim, betul kan? Kalau diisengin, dia juga punya prinsip nyerang kita. Nah gitu. Maka untuk awam sebaiknya setinggi-tinggi ilmu orang, perkara jin itu cuekin, karena dia ditempatkan di alam lain. Ya, jangan diisengin, biarkan tugas kita beribadah sebagai manusia. Jin beribadah sebagai makhluk jin dengan alamnya sendiri, maka dipisahin. Jadi masing-masing. Karena banyak orang yang iseng nih, yang berhubungan dengan jin, itu biarkan, nggak usah banyak dipikirkan itu. Itu sudah ada di Quran nasihatnya. Jadi jangan aneh ya dengan makhluk satu ini. Tugas kita disuruh cuman menghindarinya, kan gitu. Kata Allah, hindari makhluk itu, dia punya kerja sendiri, ibadah sendiri. Karena itu Allah memberi petunjuk di Quran surat Al-Jin surat 72 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birajalim minal jinni fajaduhum rohaqqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya, nah. Masya Allah, masih ada Pak. Supaya menganiaya orang, supaya suka sama orang, nah ya digunain pula tuh si jin tuh, baik jin yang ada pada diri kita, nah, menggunakan ilmunya. Jadi mungkin modern jangan disangka nggak ada, ya. Masya Allah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin. Udah jelas tuh suami orang supaya senang sama kita, supaya ngasih sesuatu sama kita, kolaborasi sama jin. Ayolah kacau. Zaman secanggih ini komputer masih ada juga yang kayak gitu. Ada Pak. Maka jangan pelajari ilmunya. Kalau dipelajari ilmunya, Bapak bisa ngelihat loh, karena ilmu perlu aplikasi. Ya, yang duduk ini sering tuh ketemu tuh, karena paham ilmunya. Ya. Jadi sebaiknya untuk awam jangan dikaji itu. Kalau antum tanya kepada ahlinya, biarkan ahlinya yang bekerja, jangan diungkit-ungkit, jangan diperdalam sebab apa itu sebab itu. Nanti antum kena ilmu, maka antum akan ketemu hal itu. Sampai ya. Kalau nggak mampu, kecuali antum serius ingin mempelajarinya, tentu dipelajarinya dalam konsepnya ada ketahanan tubuh dulu kan. Iya kan? Memegang pistol, yang kita pelajari apa dulu? Psikologinya orangnya. Kalau enggak sembarang dor loh. Begitu juga ilmu, ya, Masya Allah. Ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi di zaman yang sudah canggih ini minta bantuan kepada makhluk jin dalam memecahkan persoalannya. Namun ternyata kata Allah kan disebut jin itu tidak membawa solusi, melainkan hanya kesengsaraan semata karena dia sering tipu muslihatnya kuat. Ingat betul itu ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran apa? Perhatikan betul. Jin itu tidak akan memberikan solusi, kata Allah. Tidak, hanya akan mengundang masalah. Karena itu ketika Allah menyampaikan ayat tadi, sebelum sampai ke tujuan hidup, itu selalu kita menyebutkan manusia di Quran itu selalu dipasangkan dengan makhluk jin.
Jadi secara bahasa itu bertentangan. Secara bahasa pun nggak nyambung. Jadi nggak bisa nyambung tuh antara jin dan manusia. Contoh kalimat jin dengan ins. Ya kan, di Quran jin disambung dengan ins. Itu disebut di Quran berapa kali? 18 kali. Dan selalu berpasangan itu. Nggak sendiri-sendiri. Ketika disebutkan jin ins, selalu muncul insnya, selalu muncul jinnya tuh. Karena jin itu juga ada di kita. Tapi harus berbeda. Ya masyarah jinni wal insan wala khalaqal jinna wal insan. Jinnya dijamakan kan? Menjadi jinnah. Enznya dijamakan menjadi nas. Disebut dalam Quran 240 kali dalam Quran tuh. Mina jinnati wan nas. Ketika jin nas muncul, yang paling menarik, kenapa Allah selalu menggandengkan manusia dengan jin dalam Quran? Kenapa? Salah satunya ingin menjelaskan kepada kita bahwa alamnya beda. Sifatnya pun beda. Jadi nggak bisa kita mengundang dari alam yang berbeda dijadikan solusi. Alamnya beda, kita jadikan solusi dengan alam yang berbeda. Itu akan menjadi masalah. Andung sebagai pentalim, andung kasih contoh. Jin secara bahasa itu artinya apa? Tersembunyi, nggak nampak. Jin itu tersembunyi, nggak nampak. Fitrahnya, dari sononya, makhluk jin itu tersembunyi. Ya, fitrahnya. Jadi ketika dilahirkan anak jin sampai dia beraktivitas jin itu, dia tersembunyi oleh mata kita, nggak kelihatan. Manusia tidak nampak, ya, tidak kelihatan. Ini bukan berarti tidak ada. Rame Pak. Di sini juga ada. Karena nebeng ikut taklim. Rame Pak. Kalau antum dibuka, awal-awal manusia itu bergaul dengan jin dibuka. Tapi sudah itu sering bermasalah, maka ditutup. Ya. Nah, jadi bukan berarti nggak nampak itu tidak ada. Iya kan? Betul kan? Jadi kalau dia seandainya melakukan penampakan, jin fitrahnya tidak kelihatan, tersembunyi. Kalau jin menampakkan berarti jin itu sedang punya masalah. Aduh. Itu aja bahasanya. Jin itu sedang punya masalah. Kalau jin menampakkan diri, balik. Kalau manusia kan nampak, sering menyembunyikan diri, berarti manusianya punya masalah. Halo? Iya, mojok. Berarti manusianya punya masalah. Itu ilmu gaib. Lihat aja kalau manusia punya masalah. Udah jelas pintu untuk jalan, masuknya jalan jendela. Berarti manusia itu ada masalah. Maling, nggak masuk dari biasa. Berarti manusianya ada masalah. Kalau jin menampakkan diri, berarti jinnya ada masalah. Kalau manusia menyembunyikan diri, berarti ada masalah. Sekarang ada yang nggak hadir, ngumpet-ngumpet, padahal bisa hadir, kebaca mandung, berarti dia ada masalah. Halo, benar nggak tuh? Gaib nggak? Enggak kan? Benar. Jin sedang bermasalah. Banyak masalah sekarang jin, makanya sering menampakkan. Ya, manusia sering menyembunyikan diri karena banyak masalah. Ya, jadi hati-hati fitrahnya. Ya.
kehidupan sekarang. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi ketika melakukan penampakan berarti sedang punya masalah. Yang ada masalah, nih, kalau ada yang namanya manusia, cari-cari penampakan jin, ya itu tuh. Itu yang jadi persoalan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, mencari jin. Berarti jin itu yang memperlihatkan diri bermasalah, dia gebugin tuh. Kalau nggak mampu jangan ikutin. Tahu nggak? Berarti jin itu masalah. Berarti kalau dia fake dengan itu berarti dia ada ilmunya kan? Kalau antum sekedar misalnya untuk action dengan begitu, hati-hati kerasukan ular nanti antum. Kalau nggak tahu ilmunya, mau anda ngajarin ilmunya, tapi siap diaplikasikan ilmu itu. Tiap hari beresin jin yang nampak loh. Ayo, nggak enak kan? Tambah kerja, cari duit aja susah, cari bini aja susah, jomblo, ngurusin jin pula yang bernampakkan diri. Jadi itu tuh, yang satu itu ya. Yang kedua disebut dengan jin ya. Itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmonis. Kalau menyebut jin, sesuatu yang tidak harmonis. Arti kata yang tidak lembut. Ya, anehnya kok banyak orang sekarang entah jahil entah apa menyebut makhluk halus kepada jin. Salah Pak, kurang tepat tuh. Keliru tuh. Ya. Jin itu bawaannya kasar. Halus sama kasar beda kan? Masa jin disebut masuk halus? Sebenarnya yang masuk halus itu, yang lembut itu manusia. Jadi manusia itu sesungguhnya adalah makhluk halus. Jin itu makhluk kasar. Kan terbalik-balik tuh. Nah, mulai besok. Ya. Kita ini makhluk halus, jin itu makhluk kasar. Nah, itu yang benar. Enggak. Supaya nanti bisa nampak Pak, sebetulnya itu maksudnya, itikotnya. Ya. Jadi gini, jin itu enggak kasar. Silahkan cek deh. Kalau ada orang kerasukan jin, misalnya kesurupan alias kesurupan jin umumnya kan. Pasti perilakunya lembut nggak? Tegang kan? Kasar kan? Lojotan kan? Iya. Ngomongnya, kancok kan? Keras lagi. Nah, tandanya jin kasar kan? Nah, orang kesurupan itu ada yang lembut nggak? Ada orang kesurupan lembut nggak? Enggak, tegang. Ya. Belum pernah andung ada orang kemasukan jin ngomongnya gini, dong mohon izin saya mau ikut taklim. Nggak pernah. Nggak pernah. Aneh tuh, nggak ada itu. Karena kalau tidak meracau lisannya, mengacau pula tindakannya. Kita pahami dulu ya. Karena itu ilmu spiritual yang ada sekarang sering terbalik Pak. Seharusnya dibalik. Balik aja Pak, itu yang benar. Ruhani itu. Karena sifatnya berbeda dengan kita. Dengan ins, kita tuh ins, lembut. Halus. Ya, cocok kan? Ins itu halus lembut. Jadi manusia itu makhluk halus. Ya. Artinya halus lembut itu sebetulnya nampak, harus kelihatan. Jin itu tersembunyi karena kasar, harus disembunyikan. Sama gak? Kasar itu harus disembunyikan. Sekarang pertanyaannya, di manusia ada jinnya gak? Ada kan? Korin. Di jin ada manusianya? Enggak Pak, maka gak kelihatan. Kalau di manusia ada jinnya, jadi manusia juga bisa ngilang. Karena manusia sempurna. Jadi supaya hilang, sembunyikan kasar antum. Jangan mari
Ya, ya, jangan bentak, jangan mukul. Sholat lagi, siap komandan. Ha, kasar tuh, nggak bisa, mungkin nampak tuh. Kira-kira gitu. Pusing nggak? Nanti dong jelasin ya. Nih. Ini penting ini supaya tahu apa sih kehendak bebas kita. Ya. Jadi nggak heran sebenarnya ilmunya nggak perlu susah-susah, pahami aja. Nanti antum ngeliat tuh yang jahil tuh. Ya. Kelihatan tuh. Dan kalau kelihatan memegang HP bisa dibuktikan, Pak. Ngajarin pelan-pelan ya. Nggak nakut. Nggak menakutkan, Pak. Jin nggak ada manusianya. Kita ada jinnya. Pas kita pek, jangan manusianya suruh ngajak tinju, Pak, babak belur kita. Nggak kelihatan. Jin kita yang suruh maju, Pak. Sampai ya, pas dia nongol baru kita keluar, Pak. Karena nampak kan, baru getok aja, Pak. Ya, makanya pocong bisa dipukul itu ada juga tuh. Lucu kan. Kemana kaji ini? Tunggu dulu, andung dulu, kita kaji dulu ya. Jadi ketika manusia dilahirkan oleh ibunya, tampak bagaimana parasnya, tampak keadaannya, tangisannya. Andung belum pernah ngelihat seorang ibu melahirkan anaknya nggak ada, tapi kedengeran nangisnya, kabur semua orang tuh. Ya, kabur tuh. Ya. Makanya di dalam perut itu murni, nggak kelihatan, disebut janin. Ditutup oleh perut ibu, janin. Ya, nggak kelihatan. Jadi jin itu bukan nggak ada, tapi tertutup. Dong buka, lariin tuh dong. Dong buka sekarang, lariin tuh mah. Belum kuat, nanti saatnya dong buka. Paling gampang perempuan, nggak pengen dibuka, buka sendiri. Udah bingung, mojok aja tuh. Karena perempuan itu udah bakat gitu, paling mudah. Ya. Nah itu interaksi perempuan kalau menggunakan jin itu paling gampang. Hati-hati. Kalau udah janji sama perempuan, enggak dia ngomong aja, walaupun enggak sama dukun, jin ikut kerja tuh. Aduh kacau. Hati-hati, Pak. Itu perempuan tuh. Ya bukan menjatuhin perempuan ya, karena dia sifatnya hawa tersembunyi itu enggak. Rasa itu tersembunyi. Jadi joint venture-nya dekat. Sama-sama tidak kelihatan. Ya. Plus dengan plus, tersembunyi dengan tersembunyi jadi minus. Jadi jelek. Sampai itu kimia seadanya. Makanya kalau antum ingin pakai nyegik, yang suruh kerja jangan laki-laki, perempuan aja, istri kita. Selesai. Jangan, dosa besar. Jangan. Paham ya? Atau pacar kita, paling suka itu, nggak ada ikatan tuh. Ya. Paling gampang itu. Jadi belum pernah deh seorang ibu manusia melahirkan anaknya nggak kelihatan, tapi nangisnya kedengaran, kabur orang. Jadi kalau ada manusia yang mencoba sembunyi-sembunyi dalam kehidupan sehari-hari, sembunyi-sembunyi ini, ada nggak? Ada ya. Pasti ada masalah sama dia. Gampang? Pasti ada masalah. Pasti ada yang tidak wajar. Pasti ada persoalan. Karena fitrahnya nggak begitu. Ya, fitrah itu harus kelihatan. Nah, banyak tuh contohnya. Masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, berarti ada masalah tuh anak. Suami masuk rumah sembunyi-sembunyi, berarti ada masalah tuh. Istri sembunyi-sembunyi HP-nya, berarti istrinya ada masalah tuh. Suami sembunyi-sembunyi dengan HP atau dompetnya, berarti ada masalah tuh di dompetnya. Ya. Nggak boleh kelihatan. Gampang ya. Nah itu ilmu golib paling keren tuh Pak. Udah jelas ada pintu, masuknya ke jendela, berarti ada masalah orang tuh. Ya kan? Nah gitu kan. Masuk ke masjid sembunyi-sembunyi, berarti ada masalah tuh. Nah contohnya orang safnya di depan, dia mojok. Berarti yang mojok itu di belakang tuh ada masalah orang tuh.
Kita enggak, di sini enggak ada. Di depan semua safnya Pak, saf kedua. Ya. Sembunyi-sembunyi masuk masjid Pak. Nggak mau ke depan, nggak mau kelihatan, di mojok di belakang, berarti ada masalah gitu. Aneh-aneh ya. Masa sholat mojok? Mojok itu kalau sama, ya udahlah. Ada masalah tuh. Itu pasti manusia sedang masalah. Karena keluar dari fitrahnya. Maka Andung paling nggak suka, nggak sportif. Kalau salah, akui salah. Itu maksudnya. Ini kan bahaya ilmu agama tinggi. Belaga dia paling suci lagi. Kacau lah, kena embat tuh sama Korin tuh. Itu selendang gue, katanya, kata Korin kan. Selendang gue lu pakai. Kamu nyata aja lah. Gue tetap bunyi. Lu pakai selendang gue sembunyi. Gak udah, gue marah dong. Betul kan? Gitu Pak. Ada doanya tuh. Jadi kesimpulannya, jin kasar, ins lembut. Jin kasar, ins lembut itu ada di manusia. Maka kalau orang itu menggunakan kekasaran berarti bermasalah dia. Menyembunyikan kelembutannya. Kalau sholat mojok bermasalah dia. Menyembunyikan ainsnya. Nah kan gitu. Betul kan? Koruptor sering sembunyi nggak? Iya kan Pak? Ya gobloknya koruptor sekarang. Dilihatin hartanya. Kan itu koruptor tolol itu. Iya kan? Beli mobil gede-gede. Iya. Jamnya sampai miliaran. Ya kacau itu. Ya kena hukum sama rakyat yang kelihatan kan gitu ya. Makanya saran Andong pakai ilmu jin kalau ingin jadi koruptor supaya jin yang hukumnya. Benar nggak? Sampai Pak? Itu. Jadi nggak bisa lari itu. Jadi insi itu lembut, saking lembutnya Masya Allah pas melahirkan disayang-sayang dipeluk-peluk anak tuh bayi kan. Iya kan? Iya kan? Oleh siapapun saking lembutnya. Itu yang bayi manusia saking lembutnya. Jadi kalau kemudian ia tumbuh menjadi besar, lisannya berubah kasar, perilakunya kasar, tangannya kasar, keras kepalanya, bangkang hidupnya, pasti dia salah, bermasalah dalam kehidupannya. Sepakat? Nah, jadi Iwan hadirin ya maaf sekalian yang Andong rahmatilah, mudah-mudahan Allah merahmatinya semuanya untuk menjadikan fitrah kemanusiaan hadir dalam konteksnya. Allah arahkan hidup kita mudah-mudahan jadi ibadah. Jadi makannya ibadah itu aplikasikan. Apa aja menjadi ibadah. Semua menjadi ibadah. Minumnya jadi ibadah. Tidurnya jadi ibadah, kerjanya jadi ibadah, segalanya. Awas hati-hati, coba cek lagi ya masing-masing. Dari sekian kehidupan kita cek sekian kehidupan kita, apakah sudah jadi ibadah? Kan perintahnya harus jadi ibadah. Berapa yang menyimpang dari ketentuan kehidupan kita? Bangun tidur sampai tidur kembali itu harus jadi ibadah. Karena itu tidak pernah ditemukan seluruh aktivitas kita sebagai muslim kalau tidak paham ilmunya. Agar aktivitas kita jadi ibadah, agar aktivitas perbuatan kita semuanya dinilai ibadah oleh Allah, selalu apapun juga bersanding dengan perintah Allah yang disebut doa. Agama kita keren. Bangun tidur ada doa? Cek sama kita. Praktekin nggak? Maaf, masuk tempat kotor juga ada doa. Dilakukan nggak? Jalan kemari tadi ada doa nggak? Ada. Kalau nggak dilakukan kemarinya nggak jadi ibadah. Dapatnya di sini ibadahnya. Kerja ada doa? Jadi wajib disanding dengan doa. Jadi apal banyak doanya nggak gitu. Yang pokok-pokok aja. Ya. Bangun tidur ada doanya nggak? Ada perintah sunnahnya nggak? Nah.
Silakan cek kehidupan kita. Jadi ibadah nggak? Itu yang gampang tuh. Berpakaian ada doanya. Agama lain nggak ngajarin tuh. Pakai pakaian juga ada doanya, contoh Nabi. Ya. Minum ada doanya. Masuk masjid pun ada doanya. Perbuatannya pun diatur. Kaki mana dulu? Ayo. Makanya jangan heran masuk masjid nggak jadi ibadah, Pak. Karena nggak dilakukan. Jadi bukan yang keren-keren, yang biasa aja nggak dilakukan. Semuanya sudah diatur, kaki mana yang masuk, kaki mana yang keluar. Ke toilet WC aja ada doanya. Nah, padahal ke tempat kotoran tuh, di ajaran umat lain nggak ada tuh ajarannya tuh. Keren nggak ajaran kita? Supaya semuanya jadi ibadah, harus disandingkan dengan perintah Allah, doa. Ya. Nah, kalau antum nggak tahu doanya, kata Nabi, caranya ikuti kata Nabi supaya semua jadi ibadah. Allah nunjukin ke Nabi, kalau nggak tahu doanya, kan banyak tuh, ribuan tuh. Kullu amrin hibalillahi ad-daw fihi bismillah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau panjangnya itu, kalau nggak pendeknya bismillah saja. Fahuwa abdah. Hadis ini sahih. Artinya kalau antum nggak hafal, cukup bismillah. Nggak hafal doa bangun, nggak hafal doa kerja, nggak hafal doa ke masjid, cukup bismillah. Maka itu jadi ibadah. Gampang nggak sih nyebut bismillah? Lengkapnya bismillahirrohmanirrohim. Tapi ada ketetapan sunnah. Hati-hati masuk tempat kotor. Hati-hati waktu melakukan maksiat. Misalnya ke karaoke ditemenin sama cewek KTB. Bismillahirrohmanirrohim. 2 kena dosa. Gimana nih? Korupsi bismillahirrohmanirrohim. Biasanya nggak bisa tuh. Orang nyopet ada bismillah nggak? Ada Pak, orang gila itu menyopet bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini? Ya. Jadi pengen jadi semuanya ibadah, kata Nabi kalau nggak hafal doanya, cukup bismillah. Daya itu poinnya. Jadi sebenarnya kan intinya kajian itu pendek. Ya pendek ya. Itu kajiannya. Tapi kan harus jelas maksudnya. Susahnya kan paham. Kullu amrin hibalillahi ad-doifi. Bismillah. Ya Rahmanirrahim. Panjangnya. Fahuwa abdah. Doa makan anak kecil paham. Kita nggak apa karena udah tua blank. Bismillahirrahmanirrahim. Bam. Maka makannya jadi ibadah. Nggak mungkin kena penyakit leper. Nggak mungkin Pak kalau tahu ilmunya. Ya, jadi rahmat. Ya. Begitulah tujuan manusia dihidupkan di atas dunia untuk beribadah. Gampang kajinya. Memang ada kehendak bebas untuk bisa menentukan hidup di seluruh aktivitasnya jadi ibadah. Ada kehendak bebas kita. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita punya kehendak bebas, tapi ada ketentuannya. Ini yang mesti kita pahami. Jadi kalau ada pertanyaan, dong tanya dulu, interaksi ya. Apakah makhluk malaikat tidak diberikan kehendak bebas? Atau apakah malaikat diberikan hak memilih, ada kehendaknya? Bingung. Sepertinya malaikat nggak ada kehendak bebas. Ada yang gebugin orang aja, ada yang doa aja, ada yang tasbih aja, yang buat baik aja ya. Kurang tepat jawabannya. Ada kehendak malaikat itu. Sama manusia juga ada kehendak. Tapi dikendalikan Allah. Paham? Kita ada kehendak tapi jangan bablasin bebas. Tetap Allah mengendalikan. Sama ya?
Makanya pas kehendak bebas kita keluar, gunakan wali. Bismillah. Maka kehendak bebas kita yang seperti binatang terkontrol oleh kehendak bebas yang ditentukan Allah. Paham? Paham. Jadi tindakan kita harus ada bismillah. Ya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu minta pinunduk. Bismillah kalau sambung yang lain udah deh. Udah tahu deh. Dengan nama Allah. Tuh. Nah, kalau Anung sebut ismu Adam nanti kamu pakai semuanya. Ya, itu satu dulu. Yang umum aja dulu. Ilmu pinunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendak bebas kita ikat dengan itu. Duduk. Jadi enggak bablas. Ini udah tasawuf amali. Sampai enggak banyak yang tahu Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu untuk mengerem kehendak liar kita. Duduk enggak? Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, tuh. Itu ketentuan Allah. Masuk tuh. Jadi kalau ada nanya, apakah manusia punya kehendak bebas? Ada. Tapi harus ada remnya. Ketentuan Allah. Ya. Sampai nggak? Tolong. Apapun tindakan antum harus ada doa. Ngerem kehendak bebas kita. Siapapun juga pas ngelihat uang banyak nggak akan korupsi karena Allah ngerem. Paham gak nih? Ya. Apakah makhluk malaikat tidak diberikan kehendak bebas atau apakah malaikat diberikan hak memilih atau sama dengan manusia dikendalikan sama? Apakah seorang hamba dibebaskan memilih atau dikendalikan? Sebetulnya kalau ada orang bertanya seperti itu, ya, pertanyaan tadi, itu dalam ulama-ulama dulu itu nggak pernah ketemu tuh. Itu paling napi, paling kesel ulama dulu tuh. Ya. Itu ulama sekarang, kehendak bebas itu tidak dikenal dalam ucapan ulama terdahulu karena mereka sangat berpedoman pada redaksi syariat taklid dan tidak ingin keluar dari syariat. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti bahasa fasih dan bijak, diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Utsaimin itu ngerti perkara-perkara ini, berkata gini, redaksi seperti tidak saya dapatkan dalam buku-buku para pendahulu dari generasi salaf, para sahabat-sahabat tabi'in juga tidak dikenal dalam ucapan manusia, malaikat memiliki kehendak bebas pada manusia. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas. Nggak ada ditemukan itu. Ulama dulu nggak pernah. Pas nyebut itu harus dijelaskan. Tidak juga terdapat ucapan karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim atau selainnya. Ya, ucapan ini baru muncul di kehidupan setelah kuatnya filsafat. Timbul ilmu filsafat tercampur Islam baru diungkit tuh. Ya. Loh. Kiai Mbah Gerung misalnya kan ungkit tuh. Ya, jadi harus tahu ke Islam tuh. Apakah manusia diberikan hak penentuan sendiri atau dikendalikan? Itu renungan kita dulu nggak pernah begitu. Saya Abdurrahman Al-Barak Hafizahullah, Hafidz nih, ditanya, apakah manusia dikendalikan atau diberikan hak menentukan sendiri dalam hidupnya? Beliau menjawab, kalimat tadi tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak ada tuh. Di Quran gak ketemu tuh kalimat itu. Justru yang disebutkan oleh dalil yang ada adalah bahwa manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki dapat bertindak. Manusia memiliki kemampuan. Manusia ada perbuatannya. Akan tetapi kehendaknya ditetapkan berdasarkan kehendak Allah. Nggak ada bebasnya. Kita ada kemauan, kita ada keinginan, tapi kehendaknya harus
ditentukan tetap kepada Allah. Makanya pas kita melakukan sesuatu supaya jangan bablas harus pakai kehendak Allah atas wali Allah. Bismillah. Poinnya itu. Makanya ada orang dengan menyebut Bismillahirrohmanirrohim sembuh orang tuh. Karena paham arti kata mengerem kehendak bebas kita, itu poinnya. Dasarnya mana? Firman Allah, Quran surat At-Takwir 28 29. Iqra Ikhwan. Baca dulu. Liman syaa. Liman yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Kehendak bebas kita ingin jalan yang lurus, ingin jalan yang halal. Pas kita melakukan ikhtiar, perbuatan bebas kita melakukannya, berarti pasti bermasalah tuh. Antum tidak menggunakan kehendak Allah. Paham? Halo? Halo? Iya. Nah, contoh, ikhtiar kita mau cari istri. Umpama pas kita bergerak tidak menutup kehendak bebas kita, nan kalama parui seh. Bismillah atas nama sifat Ya Rahman Ya Rahim. Woi, peletnya kuat tuh. Keren tuh Pak. Jadi kita terarah, jalannya nggak belok-belok. Oh enggak lah ke sini, biarlah janda dia kayak ada ngaco tuh Pak. Bagi siapa saja kalau kamu berkehendak ingin jalan yang baik, halal, kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kalau kamu bebas. Kecuali apabila kamu menyandarkan kepada nama Allah, Tuhan semesta alam. Keren nggak Pak? Halo? Iya? Iyalah. Jadi nggak kita yang menentukannya. Kita ada kehendak, tapi Allah yang menentukannya, kan itu bahasanya. Kalau itu udah tahu, Allah seneng nggak? Biasa aja kajinya, tapi memahaminya itu susah. Itu konsepnya. Jadi kehendak tidak berdiri sendiri.
kehendak kita nggak bisa bebas, bro. Nggak ada itu bebas. Salah ulama menyebut manusia mempunyai kehendak bebas. Praktekin nggak? Praktekin aja. Kalau lama parui sih beko. Betul kan? Nggak, uang kita bablas. Tidak boleh dalam kehidupan sekarang kehendak kita terpisah dari kehendak Allah. Karena Allah memerintahkannya. Yumkinu lil ikhtiaru wat tahakkumu. Kamu dapat memilih kata Allah, tapi aku kendalikan. Sampai yumkinu lil ihtairu wat tahakkumu. Kamu pilihlah, ikhtiarlah, tapi tidak bebas. Aku yang mengendalikannya. Tuh. Itu poin tuh dalam itu. Jadi nggak bisa kita punya sifat mutlak, nggak bisa. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu dapat menentukan sendiri, tidak juga dapat dikatakan bahwa manusia dikendalikan. Bingung. Akan tetapi harus dirinci kalau ada yang ngomong kayak gitu. Harus didakwahi orang itu. Ya. Manusia mempunyai kehendak bebas, menjadi setan lah, menjadi orang soleh lah. Udah kacau ini. Ini harus didakwahi orang kayak gitu. Benar nggak? Ini jadi ulama keren nih, bisa nasihatin ini. Allah nggak bisa kalah Pak dengan kehendak bebas manusia, nggak bisa. Takdirnya gitu. Benar nggak? Jika yang dimaksud bahwa dia dikendalikan berarti dia dipaksa. Benar kan? Kalau kita dikendalikan Allah berarti kita dipaksa. Artinya tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki pilihan. Kalau antum berkata begitu, batil antum. Salah itu. Kita kan dikendalikan Allah. Ya, berarti kita dipaksa hidup. Enggak. Allah tahu antum tuh harus ke sana, itu yang terbaik. Duduk nggak? Jadi itu bukan pemaksaan itu. Allah tahu, kita nggak tahu. Tahu ya? Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Jadi ikutin aja pemaksaan tadi itu, karena pasti benar. Itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi jika yang dimaksud bahwa dia mengendalikan, berarti ini ada ulama keren nih, itu dipaksa dong. Hati-hati, itu Jabariyah tuh. Harus disambung. Kenapa harus dipaksa begitu? Karena Allah yang paling tahu jalan yang lurus. Kita nggak tahu, benar nggak? Artinya kita tidak memiliki kehendak dong. Artinya kita tidak memiliki pilihan. Pengertian seperti itu batil kalau kita tidak jelaskan. Maka harus dipahami. Namun jika yang dimaksud bahwa dia dikendalikan, artinya urusannya dipermudah. Supaya sampai apa yang kamu inginkan secara benar, benar gak? Nah, itu dia. Jadi kalau kamu dikendalikan dengan memakai Bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya usaha antum itu dipermudah. Benar gak? Karena Allah yang tahu tuh. Jadi jangan menggerutu dulu. Nggak ada istilah gagal kalau kita mengikuti aturan syariat. Nggak ada Pak. Waktu itu kan diatur. Saat ini misalnya kalau dikasih 10 miliar habis tuh bisa jadi. Ada kita misalnya 10 miliar dikasih penuh habis tuh. Jadi pas saatnya digunakan itu pas kita misalnya ini baru keluar nih pas kita butuh memang untuk ini. Sampai nggak? Allah tahu itu, kita nggak tahu kan? Lah, jadi gampangin deh hidup ini ikuti aturan Tuhan. Ya. Kita memiliki kehendak, tapi kita jangan mengalahkan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu paling yang benar. Kalau kita mengikuti kehendak bebas kita, maka itu disebut dosa batil itu. Namun jika yang dimaksud bahwa dia dikendalikan, artinya urusannya dipermudah itu. Sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah Maha tahu. Keterima nggak oleh logika kita? Keterimalah.
Iya kan? Allah itu Maha tahu. Maka dipaksa mengikuti Allah tuh. Jika dikatakan bahwa dia diberikan kebebasan memilih, maksudnya adalah dia bebas secara murni tanpa kehendak Allah. Celaka kamu. Banyak orang sekarang celaka begitu tuh. Nggak pakai kehendak Allah. Nggak ada neraca Allah. Jika yang dimaksud dia berikan kebebasan memilih, artinya dia memiliki pilihan dan tidak dipaksa. Tapi diarahkan yang Maha tahu ke sana yang benar. Itu bukan dipaksa. Maka hal itu yang benar. Kita tutup di part 1.